Sekarang udah jarak kurang lebih ini udah 10 meter. Apakah halo teman-teman semua, kembali lagi di video review. Kali ini kalau teman-teman konten kreator ataupun yang lagi butuh mic wireless dan sedang bingung karena ternyata opsi untuk mic wireless itu banyak banget di marketplace dan mayoritas dari produk tersebut itu mirip satu sama lain. Tonton terus video ini karena kita akan ngebahas secara detail tentang mic wireless dari TNW N9. Sebenarnya kebutuhan gue buat mic itu lebih ke bikin konten, karena secara ketika lagi jarak jauh kayak gini, suaranya yang dikeluarkan itu kadang gak bisa nangkep dan ada suara gemeresek lah atau menangkap suara yang tidak kita inginkan. Nah, ketika lagi mencari untuk opsi wireless, itu gue lihat ada banyak banget di marketplace mikrofon wireless yang ini, yang itu, yang bentuknya kotak, yang panjang, sampai akhirnya gue sendiri bingung gitu. Tapi akhirnya gue coba ngambil keputusan setelah gue baca sana sini, ternyata TNW N9 itu lebih cocok ke kebutuhan gue untuk nyari mic dan kompatibel juga di HP yang lagi gue pakai ini untuk rekaman. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita unboxing dulu. Oke teman-teman, ini adalah TNW N8 dan N9. Bedanya N8 itu cuma satu transmitternya, kalau NW mic-nya itu ada dua. Bedanya cuma itu ya. Kalau dari boxnya sendiri, ini gua pesan kemarin dateng, dan dari box yang udah tebal itu lumayan ya, karena emang boxnya ini tebal, jadi nggak perlu ditambahin bubble wrap lagi seandainya ya. Kalau kita mau ngirim transfer dalam kota gitu nggak apa-apa. Ini dalam boxnya itu sudah ada case. Yang case nya sendiri tuh kalau dilihat emang rapi ya, jahitannya tuh juga rapi, dan yang paling gue suka itu dia kokoh. Jahitannya itu kayak nempel sama case nya sendiri. Gue mungkin dalamnya tuh kayak isi plastik atau karbon gitu ya. Soalnya ketika gue cek sendiri ini emang kokoh dan lumayan tahan banting, kan dalamnya juga sudah ada busa. Nah, ini kalau kita beli, kita akan dapat 3 unit mikrofon dan receiver. Sama di satu sisi ini kita dapat lumayan juga ya peripheralnya. Ada dead cats ini untuk bantu meredam suara yang bisa dipasang di transmitternya. Terus ada ini earphone buat monitor. Ini ada kabel untuk kamera TRRS ke TRS. Dan nanti bedanya gue taruh di bawah. Terus ini ada lagi, ini kabel charging ya, satu USB ke 2 USB Type C. Ini untuk sekali ngecas kita bisa langsung ngecas 2 mikrofon sekaligus. Kalau ini TRRS ke TRS, ini ke smartphone ini karena dua-duanya TRRS. Terus ada buku manual. Buku manualnya cuma satu aja, soalnya ini bisa di scan jadi kita bisa tahu cara penggunaan dan sebagainya. Terus ada perkenalan lini produk yang lain. Terus ini ulu kucing lagi, dead cats. Satu lagi yang ini nyambungin buat ke USB-C. Kalau teman-teman makainya HP Android pakai USB-C, pakai ini. Terus oke, sekarang kita lihat dulu. Ini untuk mikrofonnya bentuknya kotak, dan warnanya hitam doff, dan ada klipnya juga. Ini layar display yang lumayan gede, cukup membantu kalau kita mau monitor efek apa aja yang nyala, sama kondisi baterai ataupun apakah mic ini sudah tersambung dengan receivernya. Itu ada tanda receiver paling kiri, terus ada Bluetooth bisa disambung ke HP buat nyari musik background, terus ada reverb yang bisa suara kita menggema, nanti akan kita coba juga. Terus ada suara noise cancellation sama kondisi baterai. Dari sisi bawah ini untuk kabel colokannya untuk charging. Ini ada tombol-tombolnya. Kiri untuk nyalain, terus tombol reverbnya, terus tombol noise cancellation sama Bluetooth. Semuanya ketika ditekan nanti ada display untuk menunjukkan, memudahkan penggunaan device ini ketika kita lagi pakai ketika rekaman. Terus di atas ada mikrofon yang bisa kita tutupin. Terus kiri juga ada colokan buat monitor suara yang dihasilkan dari mikrofon ini. Jadi ada tombol di kiri mikrofon yang bisa dipakai live ketika rekaman, terus bisa di display lewat layar yang di depan. Itu udah sangat membantu banget ya ketika kita lagi live recording. Terus ini adalah receivernya, seperti plug dengan transmitternya. Kita langsung buka. Tampilan di depannya di displaynya cuman ada apakah receiver ini terkoneksi sama kondisi baterai. Untuk klipnya lumayan ya, pegasnya kuat juga sih, jadi bisa nempel.
Sebenarnya brand TNW ini jual berbagai macam barang ya atau produk ya, karena ketika kita cek di Tokopedia-nya dia juga jual lightning RGB, dia juga jual peripheral untuk videografi, lampu, tripod, kabel, colokan, berbagai macam yang dijual sama TNW sendiri. Terus dari opsi mic yang banyak tadi, apa kelebihan dari TNW N9 ini? Jadi TNW sendiri dia punya beberapa line up sendiri ya, dari model N, model N8, N9 ataupun A, ada model X. Sebenarnya cara memahaminya itu lebih gampang. Terus dari berbagai macam kelebihan ini ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jarak untuk jaringan nirkabel yang mencakup 2,4 GHz. Jadi kalau ini tuh dipasang, receivernya dipasang dan transmitternya dipasang, jarak untuk ngebentangnya itu bisa menjangkau katanya di atas kertas nih tulisannya 50 meter. Nanti di akhir video kita akan buktikan apakah benar 50 meter atau cuman gimmick yang bilang ini tuh jangkauannya lumayan luas. Kenapa itu menjadi salah satu pertimbangan? Karena kalau teman-teman konten kreator yang nonton video ini dan butuh pertimbangan, kalau kita mau bikin konten yang orang itu lagi wawancara jauh banget dari kamera tapi kita masih bisa mendengar dengan jelas, itu gimana sih hasilnya gitu? Apakah reliable, sinyalnya nggak terputus atau gemersek atau gimana? Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan kalau kita pakai mic yang wireless, benar-benar bisa menjangkau jarak antara transmitter dan receivernya. Terus yang kedua, layar LED. Di produk ini itu kita bisa kelihatan layar LED, bisa kelihatan layar LED-nya yang itu menampilkan informasi yang kita butuhin, semisal baterainya apakah sudah mau habis atau juga apakah ada efek yang menyala. Transmitternya ini punya dua efek. Yang pertama tuh efek noise cancelling, yang sekarang ini gue pakai ini noise cancelling, jadi suaranya jernih. Dan yang paling gue suka dari noise cancelling dari TNW N9 ini adalah noise cancellingnya benar-benar bisa ngeseparasi audio dari suara dengan audio lingkungan. Kalau biasanya di mic-nya biasa lainnya itu ketika diseparasiin antara noise cancelling itu malah kedengarannya suara kita muffled atau kayak terkedap yang terlalu dipaksain. Jadi suara kita sendiri juga ikut muffled. Tapi dengan teknologi yang udah dipakai mic ini, suaranya malah jelas. Sekarang yang dipakai sekarang itu teknologinya tuh noise cancellingnya dipakai itu adalah hasil dari mic ini tanpa ada proses post editing. Jadi emang kualitas dari noise cancelling mic ini luar biasa jempol. Terus juga ada efek reverb. Reverb ini kalau dinyalain suara kita bakal otomatis ya nge-reverb. Reverb itu ya suaranya bakal jadi otomatis kayak gini. Ini nggak perlu post editing, cuman kita tekan tombol di mic-nya di sini cetet, langsung otomatis suaranya berubah jadi reverb. Ada chipnya, ada chip yang ngeproses semua pengolahan suara itu, nggak pakai effort lagi di post editing. Bagus banget itu. Terus lagi ada juga salah satu yang dipakai di sini adalah Bluetooth. Jadi semisal kalau Bluetooth disambungin, maka speaker dari HP itu akan melalui Bluetooth ini. Maksudnya gimana? Jadi semisal di HP kita itu kita putar musik lo-fi untuk menjadi background suara kita ngomong, akan ditangkap bareng-bareng sama device ini, kemudian dimasukin ke HP. Jadi ketika direkam itu ada suara kita plus suara musik di background. Nggak perlu usaha post editing. Tapi yang menurut gue sendiri ini adalah efek yang nggak terlalu dibutuhin, kecuali kalau mau live ya, itu baru harus butuh suara-suara musik dan sebagainya. Tapi kalau gue sendiri cuman bikin konten seperti ini nggak perlu suara-suara kayak gitu, karena gue bisa lakuin di post editing ketika gue lagi ngedit videonya nanti. Itu salah itu fitur yang menurut gue nggak terlalu dipakai. Tapi so far untuk jaraknya itu tadi yang 50 meter plus jernihnya suara ketika pakai noise cancellation, terus juga ada kemudahan ketika ngebaca display layar display yang lumayan gede ini, bikin gue milih kayaknya TNW ini yang N9 untuk dua transmitter menjadi salah satu opsi yang mesti gue pakai buat kebutuhan konten gue sehari-hari. Terus juga baterainya untuk di Mac ini main gede, kapasitas di 350 mAh, itu bisa ngepake buat mic ini standby selama kurang lebih 8 jam. Kita sekarang udah nge-review dari sisi luarnya, sekarang akan kita nyoba bawa mic ini keluar, kita lihat gimana performanya ketika kita bikin konten di luar. Kita jalan. Oke, hai teman-teman semua, sekarang kita sudah di luar. Ini kondisi dari jarak antara receiver dan transmitter itu kurang lebih masih 2 meter. Sekarang kita akan coba, ini kalau kita mendekat ya, sekarang kita akan coba jarak dari receiver ke transmitter sejauh ke situ. Itu mungkin kayaknya ada 20 meter lebih. Sekarang kita akan coba ya, jalan mundur. Testing suara sekarang masih pakai noise cancellation, karena ini yang paling gue suka fitur dari
microphone wireless TNW N9. Sekarang udah jarak kurang lebih, ini udah 10 meter. Apakah masih bisa kedengaran jelas? Mungkin nanti karena gua bikin videonya tuh sendiri, jadi masih belum kelihatan apakah ini jelas apa enggak. Ada yang monitor di sebelah sana, tapi pakai noise cancellation. Apa pakai noise cancellation? Soalnya kalau gue nyalain, ini udah 20 meter ya, ini 30 ini. 10, 23, ini 20 meter. Nah, sekarang 40 meter. Kondisi 8 tidak ada sama sekali dari receiver meter. Ini noise cancellation dinyalain. Sekarang kita coba reverb. Apakah dia berfungsi apa enggak? Halo, sekarang ini reverb. Reverb dari jarak 40 meter kurang lebih pada receiver. Sejauh ini apakah masih ada perubahan atau udah mulai putus-putus? Apakah masih jelas? Reverbnya kita matiin. Noise cancellation. Salah satu alasan kenapa gue pakai noise cancellation karena gue masih pakai sambungan dari mikrofonnya ke receivernya. Sambungannya itu pakai USB-C ke Lightning karena gue pakai iPhone. Kalau nggak pakai itu mungkin bisa lebih jelas ya. Cuman karena pakai receiver, pakai adaptor itu tadi, jadi mungkin karena gemeresnya itu kayak gini. Nah, ini gemeresnya kayak gini, jadi berasa agak enak. Ini ada motor lewat, ya kan? Coba sekarang gitu di samping gue nyalain. Nah, sekarang sudah nyalain noise cancellation. Jadi, gimana menurut teman-teman? Apakah dengan jarak segini mikrofon ini juga bisa membantu bikin konten? Apalagi yang suka bikin konten di luar, suaranya jelas kali ya. Coba gua kasih telepon. Juga di sini aman. Sekarang udah makin mendekat. Jadi kurang lebih ini adalah review TNW. Buat teman-teman yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir, terima kasih udah nonton. Kita akan review beberapa produk lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.